Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Yuniar, NPM 233507138 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Farabi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan biografi mengenai Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan pemikir politik Islam yang lahir di sekitar 872 Masehi di Farab, yang sekarang terletak di Kazakhstan. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan berkontribusi besar terhadap filsafat, logika, musik, dan politik. Ia banyak terlibat dalam pengajaran dan penulisan, serta memiliki pengaruh besar dalam penyebaran pemikiran Aristoteles di dunia Islam. Karya-karyanya seringkali menggabungkan filsafat dan teologi, menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi intelektual Islam. Dan ada juga gagasan utama Al-Farabi. Yang pertama yaitu filsafat dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Farabi membayangkan negara ideal yang mirip dengan konsep Republik Plato. Dalam Al-Madinah Al-Fadilah, pemimpin negara haruslah seorang filsuf yang bijaksana dan memiliki kebijaksanaan ilahi. Katanya, negara yang baik adalah negara yang berlandaskan kebijakan dan kebaikan moral, bukan hanya kekuasaan atau kepentingan ekonomi. Kedua yaitu metafisika dan hubungan akal dengan Tuhan. Ia berpendapat bahwa manusia mencapai kesempurnaan melalui akal dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Ia mengembangkan teori tentang akal aktif, yaitu konsep bahwa manusia dapat memahami realitas melalui akal yang terhubung dengan kecerdasan ilahi. Yang ketiga yaitu logika dan epistemologi. Al-Farabi memainkan peran penting dalam mengembangkan logika Aristotelian dalam dunia Islam. Ia menganggap logika sebagai alat untuk memahami kebenaran dan membangun masyarakat yang rasional. Dan yang terakhir yaitu musik dan sains. Ia juga menulis tentang teori musik dalam kitab Al-Musika Al-Kabir yang menjelaskan hubungan antara musik, emosi, dan harmoni dalam kehidupan manusia. Ada juga gagasan Al-Farabi dengan kondisi umat Islam saat ini. Yang pertama, konsep negara ideal dan kepemimpinan bijaksana. Dalam Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, moralitas tinggi, dan kecerdasan filosofis. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang memimpin dengan ilmu kebijakan, bukan sekedar kekuasaan. Yang kedua yaitu hubungan akal dan agama. Al-Farabi berpendapat bahwa akal dan wahyu bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ia menekankan bahwa manusia mencapai kesempurnaan dengan menggunakan akalnya untuk memahami hukum-hukum Tuhan dan dunia. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai sarana membangun peradaban. Al-Farabi percaya bahwa pendidikan adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang ideal. Ia mengajarkan bahwa ilmu harus diajarkan dengan metode yang sistematis, logis, dan bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Kesimpulannya, pemikiran Al-Farabi tetap relevan dalam konteks umat Islam saat ini, terutama dalam bidang kepemimpinan, pendidikan, hubungan antara akal dan agama, serta etika dalam politik. Konsep Al-Madinah Al-Fadilah menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana dan berorientasi pada kebaikan yang masih menjadi kebutuhan di banyak negara muslim yang menghadapi krisis kepemimpinan dan ketidakadilan sosial. Selain itu, gagasannya tentang keseimbangan antara akal dan wahyu menunjukkan bahwa Islam seharusnya mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran rasional, bukan menolaknya. Dalam dunia modern, semakin kompleks, pendekatan ini bisa menjadi solusi untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju dan harmonis. Secara keseluruhan, pemikiran Al-Farabi dapat menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman dengan pendekatan yang lebih berbasis ilmu, kebijaksanaan, dan nilai-nilai etika yang kuat, di mana dunia Islam masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketimpangan, pendidikan, krisis kepemimpinan, dan kurangnya pemikiran rasional dalam mengambil keputusan. Gagasan Al-Farabi tentang negara ideal, hubungan antar akal dan agama, serta pentingnya pendidikan menjadi sangat relevan.